Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Pak Anies adalah salah seorang calon presiden potensial yang layak diusung untuk menjadi capres di 2024. Kalau kita lihat teman-teman, elektabilitas Pak Anies ini masuk dalam 3 besar selain Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Itu artinya bahwa masyarakat yang menginginkan Pak Anies maju di 2024 ini cukup besar. Walaupun ada pihak-pihak yang tidak setuju kalau Pak Anies maju, bahkan ada rasa ketakutan kalau Pak Anies maju di 2024. Makanya beberapa pihak ini terus mengkritisi Pak Anies Baswedan terkait program-program yang dilakukannya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Seperti halnya teman-teman ketika Pak Anies kemarin membuat stadion terbesar di Indonesia, yaitu JIS, Jakarta International Stadium. Itu tidak lepas dari kritik dari mereka teman-teman. Walaupun kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Anies sangat bermanfaat untuk warga Jakarta. Buktinya kemarin JIS ini bisa digunakan untuk sholat Idul Fitri. JIS digunakan untuk sholat Idul Adha. Kemudian kemarin ada acara keagamaan yang juga bisa dilakukan di JIS. Artinya banyak manfaat JIS selain untuk sepak bola. Dan kemarin sepak bola juga digelar di Jakarta International Stadium. Nah teman-teman, ada lagi program Pak Anies Baswedan yang kemarin juga disampaikan ke publik, yaitu pembangunan 33 tower Rusunawa yang ini cukup sukses dibangun Pak Anies dalam waktu 4 tahun. Jadi dalam waktu 4 tahun Pak Anies sudah banyak menghasilkan teman-teman terkait pembangunan di ibu kota Jakarta. Nah kali ini teman-teman, sebelum Pak Anies ini selesai menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies membuat program lagi teman-teman yang ini sangat bermanfaat untuk kelompok menengah ke atas, yaitu terkait rumah sewa dan apartemen yang disebut dengan alas padu dan rumah padu. Pak Anies membuat ini semua agar ada tempat bagi mereka wirausahawan muda atau mereka yang bekerja di perkantoran bisa memanfaatkan rumah sewa atau apartemen yang dibuat Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat tarifnya teman-teman, ini sekitar 3 juta rupiah. Karena di Jakarta teman-teman, banyak kelompok milenial ini yang punya gaji di atas 15 juta rupiah, 20 juta rupiah, itu juga banyak. Dan inilah tempat yang bisa digunakan untuk mereka sebelum punya rumah sendiri, yaitu alas padu dan rumah padu. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan Bisnis teman-teman. Ini 13 lokasi rumah kos dan apartemen ala Anies yang dekat stasiun MRT. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meluncurkan alas padu dan rumah padu, rumah kos dan apartemen untuk ekonomi kelas menengah di ibu kota Jakarta. Peluncuran tersebut ditandai dengan diresmikannya integrasi program dan galeri huni Jack Habitat di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Konsep tempat hunian alas padu dan rumah padu merupakan Transit Oriented Development atau TOD, yaitu kawasan tempat tinggal yang dekat dengan transportasi umum, yaitu MRT. MRT bekerja sama dengan perusahaan penyedia hunian, yaitu PT Rukita Bhinneka dan PT Chow Living Indonesia. Terdapat perbedaan dari 2 jenis hunian. Alas padu adalah hunian sewa berkonsep co-living. Sementara rumah padu merupakan hunian kepemilikan kelas apartemen. Jadi perbedaannya teman-teman, kalau alas padu itu hunian yang sifatnya itu sewa, alas padu tadi, yang sekitar harganya per bulan 3 juta rupiah. Kemudian rumah padu adalah merupakan hunian kepemilikan sekelas dengan apartemen. Ini kita bisa miliki di sana dengan rumah padu. Jadi alas padu itu sewa, kemudian kalau rumah padu ini sekelas apartemen. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan bahwa
tempat hunian ini merupakan bentuk layanan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan hidup warganya agar masyarakat milenial dapat menempati hunian yang mendorong penggunaan transportasi umum seperti MRT, agar selain mengurangi kemacetan di Jakarta, juga mengurangi keharusan memiliki kendaraan pribadi yang rawan menambah polusi. Sebenarnya warga DKI itu suka memakai kendaraan umum, cuma kadang tempat tinggal jauh aksesnya. Nah, ini solusi dari Pemprov terjangkau dan cuma 10 menit dari MRT, ujar Sarjoko saat diwawancarai pada Selasa 23 Agustus 2022. Hingga saat ini total terdapat 13 lokasi alas padu dan rumah padu yang sudah rampung maupun yang masih dalam proses konstruksi dengan total hunian 359 unit hunian sewa. Jadi ada 359 unit hunian sewa, teman-teman. Dan kalau kita lihat, TOD ada di Bundaran HI, TOD Dukuh atas BNI, kemudian TOD MRT Setiabudi Astra, kemudian TOD Blok M BCA, ini terdiri dari rumah-rumah hunian, teman-teman, yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta. Demikian juga dengan rumah padu, teman-teman, hunian milik. Ini kalau kita lihat jumlahnya 320 unit. Jaraknya 2,9 km dari stasiun MRT Fatmawati. Jadi ini, teman-teman, yang dilakukan Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak program-program yang ini bisa dinikmati oleh warganya. Jadi kemarin kalau membangun rusunawa, mungkin ini untuk kelas menengah ke bawah. Tetapi yang dibangun rumah kos dan apartemen ini untuk warga masyarakat yang punya penghasilan kelas menengah ke atas. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi program Pak Anies Baswedan untuk warga DKI Jakarta. Jadi banyak hal, teman-teman, yang dilakukan Pak Anies selama Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Belum lagi kalau kita lihat taman-taman yang kemarin juga kita lihat, teman-teman, banyak pengunjungnya, dan juga membangun jembatan-jembatan yang digunakan untuk penyeberangan jalan. Pak Anies membangun trotoar dan sebagainya. Kemudian Pak Anies membuat Jaklingko. Nah, ini juga menarik, teman-teman, program Pak Anies terkait pembangunan di DKI Jakarta. Dan masih banyak, teman-teman, program dari Pak Anies Baswedan. Itu artinya, teman-teman, Pak Anies bisa bekerja untuk Jakarta. Ada banyak manfaat ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam waktu 1 periode. 5 tahun, teman-teman. Dan Pak Anies akan menyelesaikan tugasnya nanti sekitar 15 Oktober 2022. Ini sudah bulan Agustus, teman-teman. September, Oktober. Kurang sekitar 2 bulan, teman-teman, Pak Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Tetapi kalau kita lihat, teman-teman, banyak legacy yang sudah dihasilkan Pak Anies Baswedan. Nah, ini yang bisa membuat Pak Anies ini disorot oleh banyak kalangan. Banyak warga masyarakat yang mendukung Pak Anies supaya Pak Anies diberikan amanah yang lebih banyak, yang lebih tinggi. Makanya itu banyak publik masyarakat yang mendukung Pak Anies untuk maju di 2024, yaitu sebagai calon presiden. Bahkan milik Anies mengatakan Pak Anies tidak didesain untuk menjadi calon wakil presiden. Karena kemarin ada wacana, teman-teman, mau menduetkan dengan Puan Maharani, yaitu Puan Anies. Puan menjadi calon presiden, Anies menjadi calon wakil presiden. Ini kemudian ditanggapi oleh milik Anies, katanya Pak Anies tidak disiapkan untuk menjadi calon wakil presiden, tetapi Pak Anies disiapkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini terkait program Pak Anies Baswedan yang membangun alas padu dan rumah padu. Semua itu dipersembahkan untuk warga masyarakat DKI Jakarta. Bagi yang punya kemampuan, silahkan menempati alas padu dan rumah padu. Tetapi beritanya yang kita dapat bahwa sekarang sudah habis banyak warga yang menempati alas padu dan rumah padu. Artinya laris manis terkait pembangunan rumah kos yang dibangun Pak Anies Baswedan. Namun jangan khawatir, kalau kita lihat perkembangan tadi, ada proyek yang baru terkait alas padu dan rumah padu. Itu terus dikembangkan. Kenapa begitu? Karena
ini banyak yang minat teman-teman. Nah, kalau banyak yang minat, maka Pemprov DKI Jakarta ini lebih baik memang menyediakan tambahan alas padu dan rumah padu. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.